Assalamualaikum semuanya. Saya mau memberikan video bagaimana cara membuat ataupun tutorial pembuatan dekorasi cantik full bunga seperti ini. Pasti pada penasaran kan? Cus kita lihat proses pembuatannya. Ini lagi proses pemasangan kain dengan disban tadi ya. Dan juga di sini gimana sih cara saya buat bulatan itu. Nah, di sini saya pakai kain dan kainnya itu saya pentulin ke medianya. Nah, ini besi gitu ya. Diameternya 2 meter. Kainnya di sini saya pakai kain jersey ukuran 2x4. Cuma saya lekukan 2 gitu ya biar dia nggak terlalu transparan. Nah, seperti itu kira-kira jadinya. Nah, gimana sih caranya? Nah, kita lihat. Nah, ini lapisan terakhir. Saya mau kasih kayak mungkin ada 3 lapisan ini ya. Jadi tinggal saya pentulin bagian atasnya biar nanti nggak goyang-goyang gitu, dan bagian kiri kanannya. Pastikan pentulan kalian kuat banget, dan di sini dia nggak ada kerutan-kerutan, jadi kesannya rapi ya. Dan juga untuk di bagian bawahnya ya mungkin bakal kelihatan kayak kurang rapi gitu, nggak apa-apa, it's okay. Nanti kita bisa kasih kayak bunga ataupun daun-daunan untuk menutupi kekurangan, dan nanti kekurangan itu bakal menjadi suatu kelebihan, yaitu kelebihan bunga. Kalau udah selesai dengan kain-kainan tadi, bisa kita mulai dengan mengikat akar manon. Nih saya anjurkan ya, setiap kali mau pakai akar manon itu selalu diikat lagi ataupun dikuatin seperti ini, biar nanti bunga-bunga kalian nggak melorot. Dan juga ketika ditaruh ke kain seperti ini, dia nggak bakal melorot-melorot ataupun kayak jatuh-jatuh gitu. Nah, sekarang tinggal kita ambil jarum pentul. Nah, saya emang punya kebiasaan naruh jarum pentul di jilbab saya. Itu bukan saya tusukin di kepala, emang saya kuntilanak. Nah, itu tinggal kita pentulin aja, karena emang ya antara kain dan kepala saya lebih dekat daripada saya harus ngambil kayak jarumnya lagi di dalam kotak ya kan. Jadi lebih praktis ya, paham aja lah maksudnya. Tinggal kita pentulin aja. Ini kita ambil akar manon yang paling kuat, terus kita pentulin ke kain, karena ini medianya kain gitu ya. Kalau misalnya kalian mau buat dari plywood ya lebih gampang lagi, tinggal di staplesin aja. Kalau kalian nggak punya akar manon, bisa pakai styrofoam, gimana ya kalian ya, bisa kalian masukkan ke plastik styrofoamnya, terus nanti plastiknya bisa kalian kayak pentulin ke kain ya. Saya udah pernah coba sih dulu pas lupa bawa manon. Ya lumayan kuat, tergantung kalian aja sih gimana cara menguat-nguatinnya. Di sini bisa kita lihat ya proses pemasangan daun-daunan dan bunga-bungaan. Tadi saya pakai daun anggur seperti biasa, tanpa saya potong-potong. Tuh memang daun anggurnya udah banyak, kayak daunnya udah pada lepasan, maklum lah ya. Udah berjuang sekitar ya 3 mau 4 tahunan gini. Daunnya itu mengikutin saya dengan keganasan. Dengan kebarbaran saya bawanya. Nah, ya kira-kira gitu ya. Ditusukinnya menyamping, nggak yang kayak tusuk langsung masuk ke dalam ya, karena ada kain jadi nggak bisa. Dan jangan lupa dikasih juga baby braids biar dia makin kayak hidup gitu ya, cantik. Ini memang temanya kayak putih-putih pink gitu, jadi warnanya tuh keluar banget ya, cantik banget gitu. Kita kasih juga ini untuk jenisnya, saya punya mawar Jepang, tapi kalau kalian mau pakai jenis mawar-mawaran yang lain juga ya cantik juga kayaknya ya. Ya nggak perlu harus sama banget sama punya saya, yang penting kan hasilnya, ya penting hasilnya cantik gitu ya. Yang penting ada lah kalian, apa yang murah di tempat kalian ataupun apa yang kayak kalian punya itu ya dimanfaatkan yang ada. Ini ya saya karena adanya ini ya, ini yang saya selalu pakai. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di bagian belakang sana suami saya lagi memasangkan kayu. Nah, untuk kayunya ini untuk backdrop nanti ya, nanti kita angkat ke atas. Nah gini, karena memang kami punya tiangnya itu tinggi banget, ini bisa dinaik turunkan, mungkin sekitaran 3 meteran gitu. Emang sengaja tinggi karena di sini kami punya diameter yang ukurannya 2 meter. Jadi kalau misalnya dia kayak 2 meteran doang, nanti nggak kelihatan lampu-lampu yang di atas. Nah, di sini kita pemasangan kain backdropnya. Kain backdropnya juga sama, kami pakai kain jersey, ukurannya 4 meter. Jadi dia kayak nggak kami staplesin, cuma kami kayak gantung gitu aja, ataupun kami jemur tuh kayak kain jemuran gitu ya, baru kita lipit-lipit begitu tanpa kita staples. Jadi dia bakal aman banget ini, karena ada tiga di depan ya dan 1 meter di belakang, jadi dia nggak bakal jatuh
Ini kalau indoor, kalau outdoor jangan coba-coba. Ini kalian harus staples ya. Kalau outdoor tuh luar biasa anginnya. Kan kita tidak tahu bagaimana malam sore setelah kalian tinggalkan. Jadi mending cari amannya kita staplesin. Nah kalau ini lampu-lampu gantung kita sengaja ya nggak bikin kayak tinggi rendah karena nanti takut ada yang nggak kelihatan malah karena nanti ketutupan backdrop yang di depannya lagi. Jadi kita samakan aja tingginya, mungkin ya itu sekitar 30 sentian ya. Terus kita gimana cara ngakalinnya itu biar dia nggak melorot, bisa kalian ambil kain terus kalian lipit ke bagian apa itu namanya ya, kabel, terus kalian staplesin aja, bukan staples ke kabel, kainnya staples ke kayu atas. Gimana ya? Ya sepaham kalian aja. Ini terus saya lagi memasang daun anggur di atasnya. Ini enggak saya staples juga, tinggal saya tekukin dan saya gantung itu aja. Jadi nanti nggak rusak mbak? Enggak sih, biasa aja ya, namanya dipakai ya rusak ya wajar ya. Ini kan alat perang kita ya, nggak rusak-rusak banget lah ya, nanti kan bisa lagi dibengkokin lagi, dia kan kayak kawat gitu kan. Nah pasti pada penasaran gimana saya buat bunga yang banyak banget untuk backdropnya. Saya pakai apa sih? Pakai styrofoam kah? Pakai apa? Nah pakai akar manon yang banyak kah? Oh tidak saya ini kita mau pakai backdrop dulu. Backdrop saya ini pakai banyak banget backdrop ya, berarti tadi tuh udah sama ini ada 3 pasang backdrop ya. Sebenarnya biasanya saya kalau dekor ini pakai plywood gitu, cuma lagi malas aja bawa plywood, berat. Ya sama aja sih, bawa besi juga berat. Nah ini dia, apa ini disebut paranet ataupun jala ayam ya. Ya kalau di tempat kami biasanya ini dibilang pagar ayam, karena memang biasa dipasang kayak di depan rumah biar ayam tuh nggak masuk gitu, ataupun ya untuk penghalang terik matahari ketika panas. Nah ini tinggal kita staplesin aja ke media kayunya, begitu. Makanya perlu backdrop yang banyak. Sebenarnya itu mau bikin kayak agak menjauh gitu ya, kiri kanan gitu, cuma ini karena ruangannya ya sebenarnya nggak kecil banget sih, sedang aja, jadi malah kayak menyatu gitu. Backdropnya ya sudah, padahal kalau seandainya pakai 1 tiang aja, maksudnya tuh nggak usah pakai terlalu banyak kayak gini, bisa aja sih. Dan ini bagian bawahnya biar nggak jatuh ataupun nggak kayak kendor-kendor gitu, bisa kalian ikat dengan tali-talian. Saya pakai tali rapia, serah kalian punya tali apa, yang penting kuat. Nah ini sebenarnya ukurannya itu kayak 1 meter ke bawah, dan ke sampingnya itu saya punya kayak 4 atau 5 meter gitu. Jadi tinggal saya bengkokin aja ke samping, dan gimana itu ke bawahnya nanti kita ikat juga biar dia kuat. Nah di sini juga suami saya lagi melakukan hal yang sama, yaitu menstapleskan paranetnya, dan nanti bakal dibengkokkan ke samping dan kita ikat lagi. Ini nggak bakal kelihatan kok, maksudnya nggak bakal kelihatan ada paranetnya yang kayak gini, karena kalau kayak gini ya ini nggak estetik dong, nggak cantik. Makanya kita tutupin nanti dengan bunga yang banyak. Nah ini tuh kayak bolong-bolong gitu loh, jadi tuh bisa kalian tusukin dengan bunga-bungaan. Nah kita geser dulu ini diameter 2 meternya, maksudnya backdrop kain, backdrop plywood dari kain ini kita taruh di bagian tengah, karena saya nggak pengen kerja terlalu banyak, maksudnya saya tusukin semuaan tapi nggak kelihatan di belakang, jadi mending saya taruh aja dulu kayak gini, jadi kita tahu di bagian mana yang kita bakal pasangin bunga-bungaan. Karena selain minim bunga, nggak juga sih ya, banyak aja sih, minim tenaga sebenarnya. Ya karena nih ya lagi PPKM gitu ya, job pada sepi, nggak ada yang resepsi, akad nih juga akad orang-orang yang memang udah kayak dapat izin dari lama. Kalau seandainya baru mau akad pas PPKM ini ya nggak boleh. Jadi banyak yang cancel dan banyak juga yang diundur ya. Pasti ini juga derita teman-teman semua ya. Syukurin aja apa yang ada sekarang ini. Lebih baik banyak tapi cukup daripada sedikit tapi kurang lah. Ya benar ya. Oke, terlalu banyak curcol di sini, kita tusukin aja bunga-bunganya. Cuman untuk tipsnya itu adalah kalau setiap kalian nusuk itu kalian
tusukkan ke depan lagi. Maksudnya gimana? Itu tangkainya kalian tusukkan kan ke belakang. Terus nanti kalian tangkainya itu kayak munculkan lagi ke depan. Biar dia nanti nggak bakal jatuh-jatuh. Kalau misalnya kalian tinggal tusukkan gitu aja, itu kan berat depan ya. Bunga tuh kan ya lumayan berat kayak gitu. Maksudnya nanti dia bakal jatuh lagi ke depan. Kan kalian nggak pengen kayak kerja 2 kali gitu. Nah, tinggal ditusukkan gini aja. Nah, setelah warna pink kita tambahkan juga warna putih. Daripada nanti pink semua, malah menurut saya nggak begitu cantik. Mending kita kayak padu-padukan gitu ya warnanya, kayak kita tambahin putih seperti ini. Saya emang jarang sih pakai warna kayak harus 3-4 warna kayak gitu, karena entah kenapa mata saya itu sakit lihat terlalu banyak warna. Kecuali memang requestnya kayak Mbak minta rainbow gitu, oke ya sudah, karena memang requestan ya harus dituruti kayak gitu. Kita membela pada yang bayar seperti itu. Oke, kalau udah sebanyak ini bisa nanti ditambahin dengan baby braids juga. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi penuh dan cantik. Oke, terus di bawahnya ini saya pasang juga lampu pipa madein saya, buatan saya pribadi ini. Jadi kalau ada yang nanya, Mbak beli di mana? Enggak, ini bikin dari pipa-pipaan. Nah, itu ukurannya pasti ada yang nanya kayak ukuran pipanya berapa, itu 50 dan 30. Rasanya sih gitu dulu. Saya nggak terlalu ngitung juga sih. Nah, itu tinggal kita kasih manon di bawahnya ya untuk media penyucukan nanti bunga-bungaan. Dan juga di sini dipasangkan daun palem karena emang requestannya minta ada daun palemnya gitu. Dan kita pasangkan di sini untuk pemasangannya saya pentulin aja langsung ke kainnya itu. Biar nggak jatuh-jatuh juga sih. Sebenarnya mau ditancepin aja bisa, cuma saya khawatir ya khawatir lah ya. Maksudnya nanti kalau kesenggol atau apa malah jatuh kan, nanti malah jadinya kurang cantik gitu. Ataupun nanti Mbak bisa balik Mbak, ini baikin daunnya, pasti tidak begitu menyenangkan untuk didengar. Jadi usahakan apa yang kalian pasang itu udah benar-benar kuat sebelum kalian tinggalkan. Lalu kita pasang di sini bunga-bungaan. Nah, bunga-bungaannya di sini saya kasih juga sama warna pink dan putih juga. Jangan lupa dikasih daun-daunan juga ya biar makin hidup. Dan biar makin cantik di sini saya kasih bunga apa ini? Bunga sakura yang gede gitu. Jadi makin cantik di bawah sini karena kita sekaligus menutupin tadi tuh ya, ada kayak ya lipitan-lipitan ataupun bekas-bekas yang nggak rapi di bagian bawah tadi kan. Jadi biar makin nggak kelihatan, tapi ya biar makin cantik juga. Ini kita kasih bunga-bunga sakura yang besar-besar. Dan kita tambahkan sedikit detail-detail, misalnya kayak ini saya kasih juga bunga-bunga anggrek. Ini emang cantik banget pakai bunga anggrek ini. Dan ditambahkan juga di sini daun-daun pakis. Dan finishing akhir kita tambahkan juga nama ini. Kalau udah masang nama nih rasanya kayak akhirnya selesai kayak gitu. Karena emang saya pasang terakhiran ya, karena ya takut lah ya kesenggol-senggol karena ini terbuat dari styrofoam gitu. Oke, kalau udah selesai penusukan namanya dan ini dia hasil dekorasinya. Ini cantik banget ya. Ini kayak bunganya tuh hidup banget, padahal bunga palsu aja. Dan juga ini mungkin dekorasi ini bisa menjadi referensi kalian untuk ngedekor di job-job selanjutnya. Dan mungkin itu saja video dari saya, Mulia Decoration. See you semuanya.